Malam hari ini kita akan masuk di setup trading. Sebelum masuk di sana, terlebih dahulu saya akan mengingatkan kembali dan mereview terkait dengan strategi trading. Strategi trading yang kita gunakan pada malam hari ini adalah dengan menggunakan pola candle, di mana pola candle ini sering kita sampaikan. Ada beberapa pola candle yang sering muncul dan memberikan petunjuk yang valid buat kita. Nanti kita review sebentar, meskipun sudah kita sampaikan berulang kali, setidaknya untuk mengingatkan supaya yang kita jalankan bisa tepat sasaran, yang kita analisakan sesuai dengan harapan, dan bisa profit dengan konsisten di sana. Dan tentu kita tidak terlalu sulit untuk menemukan peluang yang terbaik itu. Nah, strategi yang kita gunakan adalah strategi entry yang menggunakan pola candlestick. Strategi yang menggunakan pola candlestick, strategi yang menggunakan breakout, kemudian strategi yang menggunakan koreksi running. Ada 3 strategi trading yang kita gunakan, ada strategi pola candlestick, ada strategi breakout, ada strategi koreksi saat running. Dari 3 ini nanti masing-masing bisa dicoba dikembangkan, masing-masing bisa diterapkan di hampir semua pasangan, baik itu Euro USD, Pound Sterling, kemudian mungkin kita menggunakan saham atau bahkan eh, cryptocurrency bebas. Yang penting ada petunjuk, ada pola yang terbentuk di sana dan memenuhi syarat strategi trading kita. Ya, saya menggunakan 3 saja, tapi 3 saja ini tidak cukup serta merta kita hanya melihat dari satu sisi, tetapi nanti ada sisi lain yang harus kita konfirmasikan, yang harus kita perhatikan. Ini hanyalah salah satu cara untuk kita menentukan titik entry, salah satu cara untuk kita menentukan peluang kapan kita masuk, kapan kita entry-nya. Sehingga ketika kita entry tidak butuh waktu yang lama untuk bisa exit dari sana, untuk bisa profit dari situ. Perhatikan yang pertama dari pola candle yang paling utama. Pola candle yang paling utama dan sering muncul, ya perhatikan ini, ada kelasnya hammer. Ada kelasnya hammer. Kelasnya hammer ini ada banyak, ada modelnya seperti ini, ada modelnya dibalik. Ada kelasnya hammer, ada kelasnya inverted hammer. Inverted itu yang hammer yang dibalik. Dengan kondisi posisi yang berbeda-beda. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Ya, semuanya dilihat seperti ini. Ada pola namanya hammer. Hammer itu palu, sehingga palu itu ada tangkainya, ada pemukulnya. Perhatikan ketika ini muncul nanti, ya, ada pola hammer. Bagaimana cara membaca? Ya, nanti kita banyak review, banyak dilihat lagi video yang sudah kita sampaikan dan sudah kita ajarkan berulang kali. Hammer ini adalah bentuk dari salah satu pola pembalikan, salah satu dari pola pembalikan arah, ya. Di mana pola pembalikan arah ini dari arah awalnya naik bisa berpeluang turun. Yang awalnya turun bisa berpeluang naik, ya. Kita coba lihat dulu. Oke, saya coba perlihatkan yang pola candle yang pertama, ya. Pola candle yang pertama yang tadi kita bahas adalah hammer dan kawan-kawan, ya. Saya menyebutnya hammer dan kawan-kawan. Karena hammernya tidak hanya satu, hammernya nanti banyak. Model hammer itu banyak. Ya, hammer dan kawan-kawan. Apakah bentuknya nanti hammer itu sendiri, ya, ataukah nanti namanya inverted hammer, ataukah mungkin ada hanging man? Ya, teori nanti bisa banyak di browsing. Saya tidak banyak membahas teori dan nama-nama. Yang penting paham konsepnya.
Kemudian ada shooting star ya, saya menyebutnya lebih gampang shooting star. Nah, semua ini mendekati sama dengan namanya pin bar. Gambarnya sama, ada volume, ada panjang. Ada volume, ada panjang. Panjang dari sumbunya minimal 2 kali bodi, minimal 2 kali bodinya. Semakin panjang, semakin valid. Semakin panjang, semakin valid. Ada 2 posisi, posisi di atas dan di bawah. Ya, kalau tidak paham dengan namanya, tidak mampu membaca dan menghafal namanya tidak menjadi masalah. Yang terpenting jenisnya hammer, palu. Jenisnya hammer. Berada di berada di ujung support resisten. Sudah, hammer atau apapun namanya berada di support resisten. Nanti ada pergerakannya begini. Ini naik, kemudian di atas ada hammer. Ya, bukan hammer namanya, tapi saya kelompokkan menjadi hammer. Kelompok hammer atau tadi disebut dengan pin bar. Ketika turun lagi ada jenisnya nanti hammer lagi. Berada di puncak, di atas ini namanya resisten, di atas ini namanya resisten. Dua-duanya berada di resisten. Yang satu menghadap ke atas, yang satu menghadap ke bawah. Dua-duanya memberikan petunjuk ini berbalik arah, dari naik menjadi potensi turun, dari naik menjadi potensi turun. Kemudian apa yang membuat atau membedakan nanti? Yang membedakan itu adalah pembalikan. Kalau mungkin di sebelah kiri ini pembalikan wajar karena ada sumbu yang di atas, ada penolakan buyer, ada penolakan seller yang kuat. Sementara di sebelah kanan ini penolakannya dari bawah ke atas, buyer. Logikanya naik, tetapi kenapa jadi berbalik? Maka perlu namanya konfirmator. Di sini kita butuh satu candle penguat. Di sini kita butuh satu candle konfirmator. Sehingga kita kalau tidak yakin dengan polanya yang muncul, maka tunggu satu konfirmator, di sini baru entry. Di sini baru entry. Oke, ini adalah hammer atau jenisnya. Sebaliknya berada di bawah pun sama, tren turun, di bawah ada hammer. Nanti juga sama, tren turun, sekarang beda. Modelnya berbeda, di posisi yang sama, berada di support, Yang ini bukan bukan kelanjutan dari turun, tapi pembalikan, akan berbalik naik. Maka perlu nanti konfirmator di sini. Ya, konfirmatornya tentu bukan warna merah, warnanya hijau. Yang ini juga warnanya hijau begini. Nah, sebaliknya yang tadi sebelah kiri, ini konfirmatornya warna merah. Ini konfirmator merah. Oke, ini namanya hammer dan kawan-kawan. Nah, sekarang kita kembali ke materi selanjutnya. Ada tadi hammer, kemudian yang kedua ada hammer dan apa namanya tadi pin bar ya, atau namanya pin bar. Dengan catatan sumbunya minimal 2 kali bodi atau setidaknya panjang sumbunya jauh lebih panjang daripada sumbunya. Sumbunya lebih panjang daripada bodinya maksud saya. Yang kedua dari hammer ini ada satu pola candle yang sering muncul dan valid juga di sana, namanya engulfing. Namanya engulfing. Kalau saya bahas di sini, engulfing itu modelnya menutup atau mengcover candle sebelumnya. Engulfing. Jadi pola candle yang kedua adalah engulfing. Menutup. Jadi yang pertama pendek ditutup panjang. Nah, ditutup ini terserah. Misalnya awalnya merah, ditutup warna hijau. Berarti potensinya mau naik. Ya, potensinya mau naik. Dari awal trennya turun menjadi naik. Logikanya kalau kita tandingkan merah dengan hijau menang hijau. Sebaliknya di awalnya hijau kemudian ditutup oleh candle warna merah. Maka ini potensinya turun. Dari naik menjadi potensi turun. Tentu tidak serta-merta ini muncul seperti ini terus berpotensi turun, tidak. Harus berada di potensi
level puncaknya, atau berada di resisten kalau di atas, support kalau di bawah. Jadi kalau di tengah bukan. Kalaupun muncul seperti ini biar saja, karena harus memenuhi syarat. Syarat pertama ini harus berada di support atau resisten. Syarat kedua ini harus lebih tinggi. Ya, kalau kita mau lebih valid lagi, tentu kita menunggu satu konfirmator lagi. Kalau di ini berarti harus nunggu merah lagi. Kalau di sebelah kiri berarti nunggu hijau lagi. Kita bisa nunggu ini, kita bisa nunggu ini, atau bahkan begitu ini terbentuk kita pun bisa langsung entry di sana. Buy, di sini langsung bisa sell. Sekali lagi trading itu tidak selalu yang kita analisakan, bahkan itu kalau kita pelajari dari ilmunya itu engulfing, itu hammer. Begitu muncul kita entry sell. Ketika entry sell marketnya naik, nanti protes. Lah saya sudah mengikuti rule-nya dengan baik, itu ada engulfing di sana. Tapi begitu saya masuk, saya ikuti ternyata berbalik. Berarti pembohongan. Ya, itulah karena kita tidak punya pengetahuan yang cukup, tidak punya pengalaman yang cukup, sehingga yang dipikir ketika membaca candle ini kayak rumus matematika, 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 tambah 2 sama dengan 4. Kalau seperti ini semua anak kecil pun bisa. Tidak ada orang yang miskin karena trading. Pasti semua berhasil kalau ilmunya pasti begini. Maka perlu difahami, ini adalah probabilitas saja. Probabilitas itu apa? Menentukan potensi yang terbesarnya, kemungkinan yang terbesarnya. Itu pun tidak 100%. Bisa berpeluang berbalik. Ya, terkadang berbalik dari yang kita analisakan. Tadi misalkan kita ini mengarah ke bawah, kita masuk sell ternyata naik. Maka tugas kita untuk melakukan recovery atau membatasi kerugian. Tadi yang saya sampaikan di teman-teman tadi ada jenis recovery yang kita pernah lakukan, tetapi tidak serta-merta seperti itu. Kalau kita tidak punya kapasitas di sana, tidak punya pengalaman di sana, tentu akan kita sulit untuk melakukan hal yang serupa dengan ketahanan yang kecil, dengan resiko yang tinggi. Tetapi bukan berarti tidak bisa. Kemungkinan tetap bisa, hanya saja kalau kita tidak punya jam terbang yang tinggi, tidak punya skill yang tinggi, paling beberapa kali saja nanti bisa bertahan, habis itu selesai habis. Ya, bukan kita tidak percaya dengan kemampuan, tetapi pengalaman yang akan berbicara. Pengalaman apa? Satu pengalaman harus betul-betul survive dari trading, dari kondisi yang sulit, dari kondisi kita salah. Maka jangan berpikir entry yang selalu tepat. Kalau di kepala kita hanya berpikir mau yang tepat, akurat dan valid, salah sasaran dan salah alamat. Saya pastikan tidak akan bertahan lama dengan kondisi yang berpikir mindset seperti itu. Maka dibenahi cara kita berpikirnya. Termasuk ketika kita analisa dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam tekniknya, termasuk kita sudah memahami semua ilmu candlestick katanya. Ya sudah, tidak apa-apa. Ilmu candlestick ini hanya membantu saja, membantu mengarahkan. Tapi bukan ini kuncinya, bukan ini satu-satunya. Tetapi inilah yang menjadi kuncinya. Maka di slogan yang pernah selalu kita sampaikan, trading itu sebenarnya sederhana. Trading itu sederhana dan profit itu mudah sekali, betul-betul mudah sekali. Ya, kalau kurang yakin nanti kita bareng-bareng saya tunjukkan titik yang mana yang tepat, saya tunjukkan mana peluang yang bisa berpotensi naik dan turun, silakan dibuktikan saat itu, tidak perlu menunggu lama. Maka kalau ada kegiatan kita yang di live trading di mana, di tempat tertentu itu, coba datang di sana. Nanti biar ketemu analisa yang ke depan itu seperti apa yang langsungnya itu. Bukan hanya rekaman, bukan hanya materi. Kalau kita hanya melihat materi, mungkin belum yakin dan belum paham. Tapi kalau dibacakan, ini peluangnya untuk ke depan seperti ini. Ini akan naik di kisaran sekian. Bisa dibuktikan dan bisa nanti diuji saat itu juga. Tidak perlu menunggu waktu lama. Tidak perlu beranjak dari tempat duduknya.
Ya, mohon maaf. Kita langsung bisa buktikan di sana. Kenapa seperti itu? Karena kita memang betul-betul sudah makan asam garam model-model seperti itu. Jadi yang kita lakukan bukan teori, bukan. Ini contoh-contoh yang sudah kita sampaikan. Engulfing misalkan. Tadi kecil kemudian ditutup besar. Ini pun tidak menjamin 100%. Ada aspek lain nanti yang membatasi. Contoh misalkan, ini awalnya misalnya warna merah, kemudian ditutup warna hijau. Ditutup warna hijau ini engulfing, berada di puncak supportnya. Ini bisa gagal ketika nanti berikutnya di sini muncul warna merah kembali. Meskipun merahnya tidak sempurna. Ini bisa gagal ketika muncul merah kembali. Sehingga jangan ditunggu. Ini sudah mulai muncul, apalagi sudah mulai menutup candle hijaunya. Ini jangan ditunggu. Engulfing yang ini bisa batal ketika muncul candle yang terbarunya. Maka jangan hanya berpikir, oh saya hafal sudah. Begitu sombongnya, begitu kita yakinnya dan percaya diri karena menghafalkan pola candle. Dianggap itu menjadi satu-satunya kunci dalam kesuksesan trading. Bukan, itu hanya kecil, sebagian kecil. Yang lama itu bukan di situ. Perbanyak latihan recovery. Nah, ini yang tidak bisa dibohongi ya begini. Recovery itu harus banyak, selalu melakukan cara untuk bisa meminimalkan kerugian, bahkan menutup kerugian. Dan ini tidak bisa dipaksa dengan cepat karena ini butuh waktu. Setiap kita analisa entry, kita analisa marketnya turun, kita masuk sell, ternyata naik. Nah, disinilah kita diuji untuk bisa survive, untuk bisa eksis dan bertahan dalam transaksi kita. Kalau kita bisa bertahan dan berakhir dengan plus, maka baru kita sudah menciptakan satu perang yang kita menangkan. Kalau kita cuma entry plus entry profit, jangan senang dulu. Itu hanya kebetulan saja karena yang kita entrykan itu sejalan dengan pasar saat itu. Maka kalau ada teman-teman yang share semuanya warna biru profit, sama sekali tidak bangga sama sekali. Dan bahkan ini harus diingatkan, kalau satu hari terus-terusan profit, ya berbulan-bulan bahkan, maka patut dipertanyakan. Bisa jadi saat itu dia selalu beruntung dan belum tentu bertahan lama. Bisa jadi kalau kita tidak tahu cara tradingnya, bisa jadi rekayasa. Ya mohon maaf, dunia sekarang ini penuh dengan rekayasa. Sehingga untuk apa tujuannya? Ada misi yang tersembunyi di sana. Dari screenshot, dari cara memberikan ke orang lain itu harus kita hati-hati. Apakah ada misi di balik semuanya. Nah, biasa ini adalah orang-orang yang mencari prospek. Digunakan untuk mencari prospek. Di situ ditunjukkan profitnya sekian, kemudian withdrawnya sekian. Tapi kita tidak tahu track recordnya. Kita tidak tahu bagaimana cara tradingnya, sistem tradingnya seperti apa. Kalau pada ujung-ujungnya nanti diajak untuk ke sini, diajak untuk ke situ dan sebagainya. Oke, kita lanjut lagi di engulfing. Engulfing yang kecil ditutup yang besar, yang kecil ditutup yang besar. Oke, intinya di sana. Berikutnya yang selanjutnya yang ketiga, ada engulfing, kemudian ada inside bar atau harami. Inside bar, inside itu di dalam. Jadi di dalam bar itu artinya candlenya berada di dalam. Ya. Saya buat yang selanjutnya masih di pola candle ya, pola candle mungkin nomor 4 tadi ya. Ada inside bar atau harami. Gambarnya seperti apa? Candle panjang, ada sumbu, ini warnanya misalnya merah. Trennya turun. Kemudian setelah itu muncul candle warna hijau. Nah, di sini candle warna hijau.
Nah, di inside bar atau harami ini volumenya bisa kecil, bisa lebih panjang, atau bisa hampir sejajar. Kalau saya menyampaikan harami ini eh, seperti anaknya, ya seperti anaknya, dia sumbu di atas dan di bawahnya, sumbu di atas di bawahnya, atau istilahnya ring, range. Ya. Yang di atas dan di bawah ini mengcover atau anaknya berada di antara ring sebelumnya atau berada di ring ibunya. Jadi ini dianggap sebagai ibunya. Bukan volumenya, tapi range-nya. Ring itu high dan low-nya. Termasuk yang di sini high dan low-nya. Harus berada di puncak atau berada di ujung eh, support atau resisten. Kalau tren turun berada di support, tren naik berada di resisten. Ya, nanti kita lihat semuanya. Ini peluangnya sama, potensinya sama. Dari tren turun berpeluang naik. Dari tren turun berpeluang naik. Oke, kita lihat selanjutnya ya, dari pola candle selanjutnya ada namanya tweezer. Ada tweezer. Ada namanya tweezer ya. Tweezer itu seperti apa? Tweezer itu adalah sejajar membentuk garis horizontal. Tweezer. Ya, ini artinya ada dua garis yang sejajar. Ada model seperti ini, garisnya volume sumbunya sejajar. Kalau di atas yang sejajar berada di tren naik, tren atas atau di resisten, ini namanya tweezer top. Kemudian ada juga yang di bawah, ini di bawah, sumbunya di bawah, volumenya tidak mempengaruhi, yang penting sumbunya sejajar. Ini sejajar atau hampir mendekati sejajar. Ini berada di supportnya. Trennya tren turun. Maka kemungkinan besarnya dia berpotensi naik. Ini juga begitu, berpotensi turun. Sehingga ketika muncul ini kita bisa entry sesudahnya. Entry sell, entry buy. Oke, ini adalah tweezer. Apakah ini menjadi salah satu-satunya kunci? Tidak. Sekali lagi, ini adalah bagian dari petunjuk yang nanti bisa kita kumpulkan.